Kita mau belajar firman Tuhan ini tentang Tante Rika, pertanian, peternakan, dan perikanan. Baik. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam program Farming God's Way. Artinya bercocok tanam dengan pola Alkitab. Nah, tema kita saat ini disingkat Tante Rika. Pertanian, peternakan, dan perikanan. Saudara, nanti ya ada pelayanan dengan saudara kita dari Palembang. Judulnya juga menarik, Be a Father. Jadilah papa untuk generasi ini. Nah, jadi yang saya mau bahas bukan tentang teknik, ya bukan tentang apa itu sainsnya, ilmu pengetahuannya. Tapi saya dapat kepercayaan yang sangat-sangat saya hargai kepada saudara di PIT memberikan kesempatan untuk berbagi firman. Yang kita mau pelajari, saudara, kita harus kagum, kita harus berterima kasih, kita harus memuliakan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Tanggung jawabnya. Saya ulangi, tanggung jawab Bapa di surga terhadap umat manusia. Dan tolong perhatikan, tanggung jawab Bapa di surga bukan cuma kepada anak-anaknya, yaitu murid-murid Yesus, orang-orang percaya. Tidak, tapi untuk seluruh dunia sama kasihnya. Ini yang kita harus bersyukur. Maka itu pertanian, peternakan, dan perikanan itu lengkap ada di Alkitab. Saya ulangi, itu lengkap ada di Alkitab. Oh, ada yang komen ini di Facebook saya. Belum pernah ada judul khotbah yang seperti ini atau mengkhotbahkan hal-hal tentang Tante Rika. Betul, gereja harus mikir ini, bahwa Alkitab ini buku yang lengkap. Mau bicara tentang apa saja, tidak ada yang tidak terjawab lewat Alkitab ini. Nah, inilah kasih Tuhan. Maka itu saya ulangi, jangan gereja, ya maafkan saya, gereja jangan hanya bicara soal Yudea, Samaria, Yerusalem. Maaf, gereja jangan hanya bicara tentang surga neraka. Gereja harus menjadi jawaban buat dunia. Bongkar Alkitab ini. Bagaimana kebutuhan pokok manusia hidup itu tercukupi, terlengkapi, ada di buku yang satu ini. Maka itu ketika masa pandemik seperti ini, saudara, ini bukti. Ya, salah satu bagian kita ngeri, kita takut dengan COVID-19. Tapi faktanya, ya coba saudara perhatikan, faktanya tidak sedikit kita, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, di masa COVID-19 ini rajin bertani, rajin bercocok tanam. Betul tidak? Belum pernah terpikir sebelumnya. Ini waktunya. Maka itu kita harus tahu apa yang Alkitab ini tulis tentang kebutuhan pokok. Bahkan ya sampai tadi pagi masih ada yang menunjukkan bagaimana di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada rencana-rencana jahat dari kelompok orang tertentu. Maaf, saya nggak bahas itu, cuma ditunjukkan. Ternyata diketahui ada 1-2 jenis vaksin yang ditawarkan, tapi kalau orang terima vaksin itu ternyata bukan vaksin, tapi sebuah alat kecil sekali yang bisa mendeteksi tentang kita itu ada di mana, kita itu bagaimana. Pokoknya mengerikan. Maka itu awal-awal COVID ini kan banyak orang takut. Wah, itu jangan-jangan nanti dimasukin chip 666 di bawah telapak tangan kita. Oke. Nah, saya mau katakan, untuk kita terhindar dari hal-hal seperti itu, maka itu saudara-saudara dari PIT ini ya
menyediakan program. Ayo kita kembali ke prinsip kitab Kejadian. Bercocok tanam dengan pola surgawi. Kita cukup perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang Papa sediakan sejak awal dunia diciptakan. Tanah. Tanah itu gratis. Tidak ada orang pemilik tanah di dunia. Jangan sombong. Walaupun kita punya sertifikat tanah atas nama kita, tolong diingat, itu hanya kertasnya atas nama kita. Tanahnya tetap milik Tuhan. Sadar manusia. Maka yang rakus-rakus memiliki ribuan hektar tanah, ingat, di hari terakhir kita hanya butuh 1 kali 2 meter saja. Ingat itu. 1, tanah yang Tuhan sediakan gratis. 2, benih. Benih sayur, benih buah-buahan, benih tanaman-tanaman itu juga gratis. Tolong catat. Yang ketiga, makhluk hidup yang disediakan sebagai protein hewani dari Papa untuk manusia. Siapa yang buat telur ayam? Maka itu kalau sampai hari ini masih terjadi perdebatan. Ayo, ayam dulu atau telur dulu? Kalau Alkitab menjawab ayamnya dulu. Nah, kalau telur dulu siapa yang ngeramin? Betul? Nah, inilah 3 hal yang Tuhan sediakan. Tolong yang fanatik-fanatik Kristen bertobat. Tanah, benih, dan protein hewani semuanya gratis. Tuhan yang sediakan. Dan itu untuk semua umat manusia. Tapi sayang, manusia rakus, manusia tamak. Lalu dengan kepintaran manusia membuat teknologi anorganik, yaitu merusak dengan bahan-bahan kimia, dengan rekayasa genetika. Semua dipercepat, semua diolah dengan cepat. Saudara, maka itu jadi rusak. Puji Tuhan. Akhirnya kira-kira sekian 20 tahun yang lalu, manusia mulai kembali pada kata organik. Betul. Ayo belajar sabar. Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11. Maka itu yang masih pakai pola rekayasa genetika, yang masih mau pakai bahan-bahan kimia untuk mempercepat, baik itu ayam, baik itu ternak yang lain, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu sayur buah, bertobat saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan Yahweh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya huruf kecil, bukannya waktu Tuhan, tidak, waktu kehidupan itu. Tolong perhatikan Pengkhotbah 3:11. Dan Yahweh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu artinya jagung umur sekian bulan, tomat, padi ada waktunya, mangga, durian ada waktunya, ayam ada waktunya untuk menetas. Semua hewan apa saja yang menjadi kebutuhan protein hewani untuk kita ada waktunya. Jangan diubah-ubah waktunya itu. Nah, kalau kita hidup menuruti waktunya, waktu segala sesuatu ini, hasilnya kan luar biasa, saudara. Maaf, waktu saya masih muda dulu saya pernah berpikir tentang Tuhan Yesus. Begini loh, supaya cepat prosesnya. Maaf, ini logika saya waktu itu. Kenapa sih Papa di surga nggak buat Maria?
hamil 3 bulan saja. Terus lahir Yesus. Dan begitu Yesus lahir, gak usah nunggu 30 tahun. Langsung umur 3 tahun dia khotbah dan buat mujizat. Ayo kira-kira keren gak? Kira-kira pengikutnya lebih banyak gak? Mengerti maksud saya? Gak bisa. Tuhan Yesus saja harus ikut proses kehamilan normal, kelahiran normal, ya semuanya normal pada waktunya. Maka itu saudara dan saya harus ya kembali kepada waktunya. Saya ingin baca di Facebook ada komen, dengan adanya COVID-19 manusia diingatkan untuk bercocok tanam, beternak. Karena manusia pada lari ke kota, tidak mau bertani. Bahkan lahan tani jadi perindustrian. Padahal tubuh butuh vitamin yang ada dalam tumbuh-tumbuhan dan ternak. Puji Tuhan. Nah, saya mau baca ayat yang pertama ini. Kejadian 8 ayat 22. Ini jaminan Tuhan. Maka itu kepada para ahli dalam grup kita ini, Pak Kacung, ya, lalu Pak Wisnu, kami sangat diberkati. Bapak-bapak itu dosen-dosen hebat, ahli-ahli di bidangnya, tapi mau mengajar kami tiap hari Senin seperti ini, korbankan waktu yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, Kejadian 8 ayat 22. Saudara tolong catat. Maka itu yang gak punya duit, yang sedang di PHK, jangan takut. Cari lahan kosong, pinjam kepada siapa yang punya lahan kosong. Pinjam, ya, kerjasama atau bagaimana, nggak tahu. Untuk nanam sesuatu, untuk beternak, ya, pasti ada. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada toh bumi? Ya, saya ulangi, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, satu ayat ini, saya ulangi, satu ayat ini sudah cukup meyakinkan manusia. Satu ayat ini sudah cukup untuk membuktikan kepada manusia betapa Tuhan pencipta alam semesta itu bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan umat manusia di bumi. Yang kalau kita menuruti pola dan peraturan kitab suci, maka tidak ada orang yang kelaparan. Dengan ayat yang pendek ini, Kejadian 8 ayat 22. Saudara perhatikan, saya baca lagi ya. Selama bumi masih ada. Masih ada toh sampai sekarang? Apa jaminan Tuhan? Jaminannya takkan berhenti-henti. Takkan putus. Satu, musim menabur dan menuai. Dua, dingin dan panas. Tiga, kemarau dan hujan. Empat, siang dan malam. Wih, dahsyat sekali. Selama bumi masih ada. Ya walaupun di dalam ayat ini gak ada bilang makanan, tapi kan kita tahu musim menabur menuai. Ada hujan, ada panas. Ya, ada hujan, ada kemarau. Ada dingin, ada panas. Ada siang, ada malam. Nah ini jaminan Tuhan. Asal kita tidak malas. Ya, lagi sekali benih sudah tersedia. Tanam yang baik. Ya, ternak. Protein hewani ada, asal kita mengelolanya dengan baik. Tapi karena manusia rakus, maka itu jadi rusak semuanya. Oke, Yesaya 24 ayat 5. Supaya saudara makin yakin. Ya, tadi yang pertama itu Pengkhotbah 3 ayat 11.
bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan dipercepat, jangan rekayasa genetika, jangan pakai pupuk-pupuk kimia. Yang wajar, yang normal, yang Tuhan tetapkan indah pada waktunya. Sekarang Yesaya 24 ayat 5. Ayo kita kembali menyayangi tanah, menyayangi bumi dengan peraturan yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya. Bumi cemar, oh kasihan. Bumi rusak, bumi terpolusi, bumi kacau, bumi tandus. Kenapa? Karena penduduknya. Jadi penduduk bumi itu bukan binatang. Penduduk bumi itu kita, manusia. Apa bedanya? Bedanya disebut penduduk itu punya kartu tanda penduduk dan ada nomornya. Nah, binatang mana pakai KTP? Hanya manusia yang punya identitas. Maka itu penduduk bumi adalah manusia. Ternyata kitalah yang merusak bumi ini. Saya ulangi, bumi cemar, bumi rusak, bumi kacau. Karena saudara dan saya, karena penduduknya. Satu, mereka, sebab mereka melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang alam. Dua, manusia mengubah ketetapan. Musim dikacau, cuaca dirusak, mengubah ketetapan. Tiga, mengingkari perjanjian abadi. Wih, bukankah di Kejadian 1 ada peraturan? Tuhan mengurus semuanya, mengatur semuanya dengan teliti, dengan dahsyat, dengan hebat. Tapi manusia merusak. Betul. Ini anak saya komen di Facebook, manusia itu predator terbuas. Betul. Wih, saudara, ini ngeri sekali. Maka itu ayo kita kembali kepada peraturan alam. Wih, pokoknya kalau kita buka Alkitab dengan baik, saudara, ya, maka kita akan ketahui isinya tentang mengatur alam itu luar biasa. Maafkan saya harus ngomong. Sejak kapan gereja jadi buta terhadap kebenaran ini? Maaf. Saya harap gak ada yang marah saya berkata ini. Karena ini fakta. Sejak kapan gereja tidak bisa melihat fakta bahwa Tuhan itu sangat bertanggung jawab untuk umat manusia. Sehingga gak ada yang kelaparan. Kalau kita mau mengelola tanah, ya, ternak, perikanan, perkebunan, pertanian. Kalau kita mau mengolahnya dengan baik, gak ada yang lapar, gak ada pencuri, gak ada kejahatan, karena semuanya kenyang. Sejak kapan gereja tertutup ini? Maaf, ketika gereja sibuk perang doktrin, masing-masing kita menganggap diri paling benar. Sedih hati Tuhan, sehingga kebenaran ini gak terbuka. Puji Tuhan, dengan adanya PIT ini diajak kembali kepada prinsip kejadian. Ayo kita bercocok tanam. Ayo kita mulai bertani dengan baik. Kita mulai mikir pertanian, peternakan dan perikanan dengan baik. Maka berkat Tuhan melimpah atas hidup kita masing-masing. Jadi di Alkitab ini penuh dengan pengajaran soal pertanian, perikanan, peternakan. Bagian terakhir, saudara lihat, sampai sanitasi saja Tuhan itu atur, ya, sampai sanitasi. Nah, maka itu Alkitab ini luar biasa, di mana literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia di dunia tentang sanitasi supaya semuanya tertib. Saya pertama kali baca ayat ini saya tertawa, saudara. Kok segitunya Bapa di surga? Maaf, saya pakai istilah
Jawa. Ya, kok segitunya Papa di surga sampai sanitasi aja diurus. Bayangkan kalau nggak ada perintah membereskan sanitasi, maka nggak ada manusia sampai hari ini. Ayat terakhir, Ulangan 23. Ayat 12 dan 13. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ini ayat yang terakhir. Supaya hidup ini tertib. Sampai Tuhan ngatur semuanya. Di luar perkemahan itu, karena mereka berkemah dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Dan secara kira-kira yang dipimpin Musa itu 4 juta orang. 4 juta. Wih, maaf. Kan gak punya WC. Gak punya septic tank. Tahu ya? Tempat pembuangan. Habis jalan terus. Begini Papa mengatur. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat di mana engkau pergi untuk BAB. Saya langsung saja. Saudara perhatikan kata di luar perkemahanmu. Ini kan sudah higienis sekali Papa kita itu. Di luar perkemahan. Jadi kalau BAB nggak boleh dekat-dekat rumah. Harus jauh. Oke. Terus ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok BAB, kada hajat itu bahasa Melayu. Anak muda kita sekarang nggak ngerti kada hajat. Ya, apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotorannya. Haleluya. Bayangkan Bapak kita sampai seteliti ini. Maka itu saudara, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang sanitasi. Ternyata Papa kita di surga yang mengatakan. Jadi manusia pertama di dunia yang menulis tentang sanitasi itu Musa. Yang menyuruh Yahweh Tuhan kita, Papa di surga. Maka itu cintailah buku yang satu ini. Bukan sebagai buku sebuah agama. Kitab suci agama Kristen Katolik. Tidak. Kalau buku ini hanya dikatakan kitab suci agama Kristen dan Katolik, maka yang lain tidak mau terima. Saya mengajarkan kepada semua orang, terimalah buku ini bukan sebagai kitab suci agama, tapi sebagai manual kehidupan. Semua orang berhak untuk memiliki dan mempelajari tanpa harus pindah beragama Kristen. Saya tegaskan ini. Karena di dalamnya berisi segala macam tentang kehidupan manusia. Udahlah. Oke, jadi mulai hari ini mau berubah konsepnya, melihat Alkitab ini buku manual kehidupan. Bukan kitab suci milik satu agama. Tidak. Di dalamnya ada peraturan-peraturan yang sangat menguntungkan kita. Apalagi soal Tante Rika ini. Pertanian, ya, peternakan dan perikanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, khususnya PIT. Terima kasih untuk pelayanan suara yang luar biasa.